Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Keinginan-keinginan Ashanty istri Anang Hermansyah yang belum terwujud. Sumber tribuntimur.com, penyanyi Ashanty sedang berjuang melawan COVID-19 di rumah sakit. Kondisi istri Anang Hermansyah dilaporkan naik turun, belum stabil. Sang suami Anang Hermansyah meminta doa-doa terbaik untuk istrinya. Mohon doanya untuk Bunda, kata Anang, Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Unggahan terbaru Anang Hermansyah yang sedang berada di rumah sayang sepi panen simpati netizen. Doa-doa terbaik dipanjatkan untuk keluarga Anang yang berjuang melawan COVID-19. Ini bukan pertama kalinya Ashanty dirawat di rumah sakit. Tahukah Anda, beberapa waktu lalu Ashanty menyampaikan sejumlah keinginan mulianya yang belum terkabulkan. Ashanty saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit karena terpapar atau positif COVID-19. Penjelasan Anang Hermansyah ini sekaligus menepis kabar hoaks yang menyatakan Ashanty meninggal. Mohon doanya Bunda, sekarang di rumah sakit, kata Anang Hermansyah. Ya, di rumah sakit Ashanty dipasangi oksigen untuk membantu memperlancar pernafasan. Pada mesin pencarian Google lagi ramai dicari kata kunci wasiat Ashanty jika meninggal dunia. Selain wasiat, ternyata Ashanty juga memiliki keinginan khusus buat ibu kandung Aurel dan Azril Hermansyah, Krisdayanti. Ya, Ashanty mengaku ingin kembali membangun silaturahmi dengan keluarga Krisdayanti. Sejak Aurel dan Azril Hermansyah berseteru dengan ibu kandungnya, Krisdayanti, hubungan mereka jadi ikut merenggang. Iya, sejak kejadian itu, yang Aurel kita udah jarang komunikasi. Tapi kita kan punya anak bareng-bareng, jadi ingin bisa kumpul bareng, kata Ashanty dikutip Grid.id dari kanal YouTube Boy William. Ashanty juga ingin curhat dengan ibu kandung dari anak sambungnya itu. Pelantun, Jodohku, itu ingin bercerita tentang perkembangan Aurel di karir musiknya dan juga tentang calon pasangan Aurel yakni Atta Halilintar. Kita ketawa-ketawa, kangen untuk bisa ngobrol lagi. Saring, Aurel sudah nyanyi bagus. Terus mau ngobrolin Aurel dengan pasangannya, ujar Ashanty. Bahkan ada perencanaan yang sampai kini belum tercapai yakni liburan bersama keluarga Krisdayanti. Tahu nggak, yang selalu anak-anak pengen tuh apa yang sampai sekarang belum tercapai. Liburan bareng yuk, kata Ashanty. Kendati begitu, ia dan Anang berharap semuanya bisa lebih baik dan saling berdamai demi anak-anaknya. Aku sama Mas Anang selalu berharap, demi Allah ya. Kita udah berumur, yang kita mau yuk damai silaturahmi dua keluarga. Kita punya anak bareng, tutup Ashanty. Penyakit autoimun dideritanya membuatnya semakin mudah terpapar virus corona atau COVID-19. Penyanyi Ashanty dan ketiga anaknya yakni Aurel Hermansyah, Azril Hermansyah, dan Arsy Hermansyah dinyatakan positif COVID-19 pada Senin, tanggal 15 Februari tahun 2021. Ashanty dan anak-anaknya dinyatakan positif setelah melakukan tes PCR pada Minggu, tanggal 14 Februari tahun 2021, malam. Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, Ashanty sempat datang ke rumah sakit pada Selasa, tanggal 16 Februari tahun 2021, untuk memeriksakan paru-parunya. Sebelumnya pada 2019, Ashanty telah didiagnosis mengidap autoimun, yaitu sekumpulan penyakit di mana kekebalan tubuh seorang menyerang sel tubuh yang sehat. Dijelaskan Dr. Hendra Gunawan SPPD, penyakit ini merupakan penyakit kronis eksaserbatif, artinya ada suatu saat pasien dalam fase remisi, aktivitas penyakit rendah, dan sebaliknya ada suatu saat pasien dalam fase flare-up, aktivitas penyakit tinggi. Istilah autoimun saat ini umumnya mengacu pada penyakit tertentu, seperti lupus eritematosus sistemik dan artritis reumatoid. Namun sebenarnya, batasan penyakit autoimun tidak hanya dua penyakit tersebut. Lalu, benarkah pengidap autoimun lebih berisiko terinfeksi COVID-19? Hingga saat ini, studi terdahulu menyatakan bahwa pasien autoimun dengan aktivitas penyakit yang tinggi, lebih berisiko mengalami infeksi apapun, termasuk infeksi virus. Namun, sampai sekarang memang masih belum ada bukti yang menunjukkan adanya peningkatan risiko infeksi COVID-19 pada pasien dengan autoimun, ujar dokter yang berpraktik di Primaya Evasari Hospital saat dihubungi Kompas.com Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021.
Senada dengan hal itu, panduan dari IRA Indonesian Rheumatology Association juga menyebutkan, pasien autoimun memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit infeksi. Hal ini karena umumnya pasien autoimun memiliki kekebalan tubuh yang lebih rendah, yang disebabkan oleh obat-obatan yang bersifat imunosupresan atau menurunkan kekebalan tubuh. Obat-obatan tersebut digunakan untuk mengontrol penyakit autoimun. Selain itu, menurut Dr. Hendra, bila kondisi imunitas tubuh berada dalam pengaruh obat imunosupresan, maka respons tubuh terhadap infeksi COVID-19 juga menurun, sehingga risiko terjadinya COVID-19 gejala berat lebih besar. Namun, seberapa besar peningkatan risiko keparahan infeksi COVID-19 pada pasien dengan penyakit autoimun pada berbagai tingkat aktivitas penyakit, menurutnya masih belum diketahui hingga kini. Dr. Hendra menekankan pentingnya pasien dengan autoimun menginformasikan pada dokter yang merawat terkait riwayat pengobatan yang dijalani. Dengan begitu, dokter dapat menilai aktivitas penyakit autoimun yang diderita pasien, katanya. Selain itu, pasien harus selalu diingatkan untuk menjaga diri dengan melakukan protokol 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman minimal 1,5-2 meter, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Begitu juga pada pasien yang melakukan isolasi mandiri, tetap lakukan protokol kesehatan 5M, jaga kesehatan dengan minum cukup, makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan mengonsumsi obat autoimun sesuai dengan anjuran dokter yang merawat. Prosedur pengobatan COVID-19 pada pasien autoimun. Dr. Hendra menuturkan, tata laksana COVID-19 pada pasien autoimun, secara umum pengobatannya ditujukan untuk mengatasi infeksi COVID-19, namun harus disesuaikan dengan aktivitas penyakit pasien pada saat itu. Dokter harus mengetahui dulu, apakah penyakit autoimun yang diderita pasien sedang berada dalam kategori remisi atau flare-up, aktivitas penyakit tinggi, kata Dr. Hendra. Sesuai dengan rekomendasi terbaru dari ACR American College of Rheumatology version 3, jika pasien autoimun dalam fase remisi, aktif dan tidak ada kecurigaan COVID-19, maka pengobatan dapat dilanjutkan. Namun jika pasien ada riwayat paparan terhadap virus COVID-19 atau masuk kriteria suspek maupun probable, maka tergantung jenis pengobatan sebelumnya, ada yang bisa tetap dilanjutkan, ada yang harus dihentikan hingga 2 minggu untuk observasi, jelas Dr. Hendra. Atau 7-14 hari bebas gejala pasca infeksi COVID-19 pada kasus terkonfirmasi dengan gejala ringan, sedang, atau 10-17 hari bila pasien dinyatakan konfirmasi COVID-19 namun tanpa gejala klinis, katanya mengimbau. Sementara itu, ia melanjutkan, pada pasien autoimun degen infeksi COVID-19 gejala berat, keputusan memulai obat-obatan terkait autoimun diputuskan sesuai pemeriksaan dan pertimbangan klinis dari dokter. Selain treatment obat, Dr. Hendra mengingatkan pentingnya untuk selalu menjaga diri dengan menerapkan protokol 5M. Begitu juga pada pasien yang melakukan isolasi mandiri, tetap lakukan protokol kesehatan 5M, jaga kesehatan dengan minum cukup, makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan mengonsumsi obat autoimun sesuai dengan anjuran dokter yang merawat. Artikel ini telah tayang di tribuntandahubungtimur.com dengan judul, "Mohon doanya, Ashanti dibantu oksigen di rumah sakit." Anang Hermansyah jelaskan kondisi sebenarnya istrinya. Hayu teman-teman, kita doakan agar Bunda Ashanti segera sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti dulu. Amin amin ya robbal alamin.